Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa merasakan nikmat kehidupan. Alhamdulillah kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak, dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih menggerakkan hati kita semua untuk merasakan nikmatnya iman, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang ke masjid ini, Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi sudah dilakukan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala pada hari ini. Jadi mana sudah disampaikan ya, karena mungkin kemarin banyak pertanyaan yang belum terjawab dan juga tertumpuk ya. Silakan untuk kita buka tanya jawab kembali di pertemuan kali ini, baik yang berkaitan dengan masalah sholatkah, atau masalah zakat, atau masalah muamalah, atau masalah yang lainnya yang barangkali ingin menemukan titik terang dari apa yang sudah kita rasakan ya, atau yang kita mungkin bertanya-tanya dalam hati tentang hal ini, ya silakan untuk ditanyakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan atanah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan. Salawat iring salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah taala kembali kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi ikhwan demikian pula akhwat yang ingin bertanya untuk menulis secara kertas atau melayangkan lewat pesan WhatsApp ya, karena sedikit waktu yang kita miliki, maka kita hanya menerima dari WhatsApp ya, dan juga dari secari kertas saja ya. Sudah tahu ya nomor saya ya, sudah tahu insyaallah ya. Nggak perlu saya sebar lagi, silakan ya WhatsApp ke nomor tersebut, dan silakan untuk menulis pertanyaan yang barangkali ingin kita tanyakan. Nah, ya akhwat ada yang panitianya di sana ambil kertas, atau mungkin silahkan ya lewat WhatsApp aja kalau memang agak ribet kita menggunakan kertas. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Ana mohon penjelasannya tentang sholat yang sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya dengan detail ya Ustaz. Nggak bisa tuh kumaha. Bukan nanya, berarti ini mah ya ngaji lagi dari awal, berbulan-bulan lagi kita akan mengulanginya ya, karena panjang banget tentang penjelasan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Ini aja ya, saya mengajak nih kepada ikhwan dan mikir pula akhwat untuk hadir. Nah kan anak terus diundang ke sini, hadir di rumah anak ya, nanti tanggal 29 September ya, silakan datang. Ada kajian outdoor di luar ya, di madrasah anak, di gazebo, di situ ada gazebonya. Silakan untuk hadir. Alhamdulillah insyaallah kita akan membahas buku, yaitu belajar sholat
ya seperti Nabi SAW menurut pendapat para ulama. Jadi Ana sedang menulis, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bab yang sujud ya. Berkaitan dengan itu, insya Allah launchingnya di tanggal pekan kelima dari September. Nah, Ana undang semua antumnya, ikhwan akhwat untuk hadir untuk menyimak kajian tersebut. Kalau mau bukunya silahkan, nanti kita akan sediakan walaupun belum ada sekarang ya. Itu datang ya, datang insya Allah hari Ahad ya, hari Ahad dari jam 8 mungkin sampai sekitar jam 11. Baik, mana ada intinya? Bagaimana cara membayar fidyah seorang istri yang telah meninggalkan puasa Ramadan karena menyusui dan melahirkan? Barakallahu fiik. Menyusui sama melahirkan itu tidak ada keterangan sharih atau jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fidyahnya, tentang apa mengqadha atau fidyahnya. Karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebutkan dua keadaan saja, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang sakit, orang-orang dalam keadaan perjalanan, maka Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, yaitu kita mengkodoknya di hari yang lain. Ini adalah golongan yang pertama, yaitu orang yang sakitnya itu sakit ringan. Sakit ringan akhirnya dia nggak berpuasa, dan orang-orang musafir maka dia boleh tidak berpuasa dan kemudian dia harus mengkodoknya di hari yang lain, ya di bulan yang lain. Ini adalah golongan yang pertama yang Allah sampaikan. Golongan yang kedua adalah ya Allah mengatakan siapa yang dia tidak mampu, ya maka fidyatun, ya fidyatun ta'amu miskin, maka berikanlah fidyah kepada orang miskin. Maksudnya kata para ulama adalah ya syekhun al-ajuz atau orang yang tua renta. Demikian pula orang yang sakit menahun. Ini adalah golongan yang kedua. Jadi golongan yang pertama adalah orang yang sakit tapi sakitnya tidak menahun. Kemudian orang yang musafir. Golongan yang kedua adalah orang yang dia sudah sepuh usianya dan juga orang yang dia sakitnya menahun, yaitu sakitnya berat. Maka ini adalah golongan yang kedua. Nah, masalahnya wanita hamil demikian pula menyusui tidak dijelaskan di situ. Ya, sebelah mana kira-kira nih? Qadha atau fidyahkah? Maka di sini tidak ada keterangannya yang sharih yang jelas tentang wanita hamil dan menyusui. Nah, sehingga para ulama kita berbeda pendapat tentang wanita hamil kalau dia nggak puasa bagaimana. Bahkan secara detail dalam mazhab Syafi'i itu diperinci. Kalau enggak berpuasa disebabkan dia khawatir sama dirinya sendiri, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Kalau dia khawatir dengan kondisi dirinya sendiri sama janinnya, dia pun wajib untuk mengqadha. Namun kalau dia khawatir dengan janinnya saja, maka ada kewajiban, yaitu mengqadha sama fidyah. Ini adalah menurut mazhab Syafi'i, ya. Di perkataan para ulama yang lain pun ada perbedaan. Dikatakan adalah cukup fidyah saja. Kenapa? Karena dalam athar Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Abbas, itu menyamakan wanita hamil dengan al-ajuz atau orang yang sudah tua renta. Itu adalah ya membayar fidyah saja. Ini sangat begitu panjang kita jelaskan. Kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih kuat ya dari pendapat para ulama. Namun kalau kita teliti, ya para ulama lintas mazhab itu, ya mereka tetap memasukkan wanita hamil itu adalah orang yang dalam golongan yang pertama, yaitu hendaknya dia mengqadha puasanya. Jadi wallahu ta'ala a'lam wa a'lam, wanita hamil sama menyusui dia adalah ketika nggak puasa ya, maka dia mengqadha puasanya yang telah lalu. Tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu bayar fidyah. Cukup dia mengqadha saja. Ya ini, kalau dia mampu untuk mengqadhanya maka dia mengqadha puasanya, tidak perlu bayar fidyah. Dan juga kalau kita misalkan masuk di bulan Ramadan, kemudian istri sedang hamil ya, jangan berburu-buru kita lantas membayarkan fidyah atas sama istri. Tunggu dulu nanti bulan besok nih, istri mampu nggak puasa? Kalau puasa mampu, maka kita katakan puasa saja. Ini lebih selamat, lebih utama kata para ulama, yaitu wanita hamil dimasukkan golongan yang pertama, yaitu mengqadha, kecuali ketika udah nggak bisa untuk mengqadha lagi. Ya karena memang nggak bisa, kalau dia mengqadhanya lantas dia terkena apa misalnya sakit
atau memang nggak kuat sama sekali ya, maka barulah di situ kita bayarkan fidyah. Namun pastikan memaksakan diri untuk puasa dulu. Bisa nggak nih? Kalau nggak maka qadha. Atau memang dia nggak mampu lagi untuk mengqadha puasanya. Adakah? Ada. Yaitu apa? Yaitu orang yang terkena siklus wanita. Ya, yang dimana dia nggak bisa untuk mengqadha puasanya. Itu apa? Contohnya adalah ketika tahun sekarang dia nggak puasa karena hamil. Kemudian dia ingin mengkodok ya di bulan yang lain, ternyata ngapain? Menyusui. Qadarullah. Selanjutnya ngapain lagi? Hamil lagi. Nyusuin lagi, terus aja begitu. Nah, ini kapan kodoknya kalau seperti ini? Ya kita katakan maka fidyah ya. Nah, kemudian pertanyaannya, memang mungkin kita sering mendengar para ustadz, ya ini pilihan saya, ini adalah pilihan saya, wanita hamil itu mengkodok. Mungkin kita pernah mendengar fatwa cukup mengfidyah saja. Nah, ini gimana kita nih? Kita selama ini ketika hamil kita bayar fidyah tanpa mengqadha. Maka karena di sini sudah landasan kita ya, mengambil fatwa seorang yang kita anggap dia berilmu, maka sudah sah insyaallah. Ya, fidyah tersebut tidak perlu kita mengqadhanya. Namun ke depan maka kalau saya pribadi adalah menguatkan pendapat mengqadha saja, kecuali memang kalau tidak bisa untuk mengqadha. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Seperti itu ya. Ada dalam hadis yang sahih ya, akan dibangunkan rumah di surga bila kita senantiasa mengerjakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Betul, Masya Allah. Namun terkadang kita terlewat pada salat tertentu. Bolehkah salat itu diqadha dan bagaimanakah cara mengqadha salat sunnah tersebut? Nah, ya, salat sunnah itu sama seperti salat wajib. Ketika dia itu rutin untuk menjalankannya, maka dia boleh mengqadha ya salat sunnah tersebut. Ya, semacam adalah salat fajar. Ya, salat fajar, salat sebelum subuh. Kita terbiasa mengerjakan salat tersebut dan qadarullah pada suatu hari kita ketiduran, bablas gitu ya. Sampai akhirnya kita datang ke masjid ini sudah iqamah, sudah mengerjakan salat subuh. Sedangkan kita rutin mengerjakan salat fajar, maka boleh bagi kita untuk mengqadhanya. Yaitu apa? Kalau salat fajar adalah lebih utama diqadha ketika waktu salat duha, sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Kemudian diperbolehkan langsung setelah salat subuh langsung mengqadha salat fajar ya. Karena ada sahabat yang pernah salat 2 rakaat setelah subuh, Nabi SAW itu tanyakan dan beliau katakan, orang ini mengatakan sedang mengqadha salat fajar dan Nabi mendiamkan. Ini menunjukkan tentang kebolehannya. Ya, jadi kita boleh untuk mengqadha salat sunnah kita selama itu merupakan kebiasaan kita mengerjakan salat sunnah. Tapi nggak boleh kalau kita nggak terbiasa. Ya, misal ngapain Pak? Ya, jam 7 ke masjid, salat duha apa? Bukan salat ya salat sebelum subuh. Nah, kok jam segini? Iya, ya emang jam segini terus saya mah. Nggak boleh. Artinya dia membiasakan sholat subuh, sholat fajar ketika jam 7. Jadi yang diundurkan adalah bagi orang yang terbiasa dia untuk sholat sunnah tersebut. Demikian pula sholat sunnah yang lain, ya semacam kita adalah qobliyah zuhur ya, qobliyah zuhur, maka kita boleh mengqadhanya dan para ulama kita menyuruhnya mengqadhanya adalah setelah kita mengerjakan ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur dulu baru kita qobliyah. Kenapa seperti ini? Karena mereka mengambil rumusan Nabi itu yang menyuruh mengqadha salat fajar itu setelah terbit. Demikian pun Nabi SAW pernah mengqadha ya salat ba'diyah zuhur itu ketika setelah asar. Maka dikatakan oleh para ulama adalah kelewatan satu salat baru kita mengqadhanya. Begitu ya. Jadi demikian. Jadi boleh kita untuk mengqadha salat-salat tersebut ya, melewati satu salat hukumnya boleh. Demikian pula salat malam. Boleh kita mengqadha salat malam. Yang biasa kita mengerjakan salat malam 11 rakaat, kita qadha ketika waktu duha. Tapi jangan mengerjakan 11. Mengerjakannya berapa? 12 ditambah 1. Karena ada riwayat yang berkaitan dengan itu. Jadi walhasil ya, boleh kita untuk mengqadha salat sunnah kita. Yang tepatnya adalah ini sudah merupakan kebiasaan kita rutin mengerjakan salat sunnah dan ada udzur akhirnya kita ketinggalan salat sunnah, maka kita boleh untuk mengqadha salat tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Semoga dipahami.
Gimana yang nanya ini? Ya, di WhatsApp belum ada nih. Saya akan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, jika kita sholat subuh, imamnya baca doa kunut ya, apakah kita juga mengaminkannya? Mengatakan, barakallahu fiik. Iya, kunut ini bagian dari khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Jadi mana perbedaan dengan hadits riwayat Al-Imam An-Nasa'i ya, dari Anas bin Malik, disampaikan oleh Anas bin Malik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengerjakan kunut di waktu fajar, salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu ada hadisnya riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Namun disinilah para ulama kita berbeda pendapat tentang derajatnya. Sebagian mengatakan ini sahih, ya, ini hadisnya boleh diamalkan, sehingga disunnahkan untuk kunut subuh. Kemudian sebagian para ulama yang lain mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah, karena di situ ada riwayat namanya adalah Abu Ja'far Ar-Razi, yang disebut oleh para ulama adalah ya rawi ad-dhaif atau riwayat yang lemah beliau itu. Nah, sehingga sebagian para ulama kita mengatakan hukumnya tidak masyru' untuk mengerjakan kunut subuh, ya, untuk mengerjakan kunut subuh. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama, namun kalau kami memilih adalah tidak merutinkan kunut subuh. Kalau kami pribadi ya, kami ketika subuh maka tidak kunut ya. Namun ketika kami mendatangi sebuah masjid menjadi makmum dan imam kunut, maka saya pun ikut kunut ya. Karena ini berdasarkan fatwa para ulama tentang masalah ini, karena ini adalah masalah khilafiyah ya. Jadi mana pernah Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad salat bareng dan tidak kunut dan terkadang kunut begitu. Nah, sehingga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kita mengerjakan kunut saja. Kita mengerjakan kunut saja bersama dengan imam, yaitu kita aminkan sebagaimana biasa. Namun kalau ingin urus tidak kunut pun tidak masalah. Tidak masalah karena kita beranggapan bahwa saya kunut subuh ini misalkan adalah hadits lemah. Kita nggak kunut subuh nih, akhirnya kita nggak angkat tangan, tidak masalah. Karena kunut itu sendiri artinya apa? Berdiri lama. Kunut subuh itu artinya adalah berdiri lama. Nah, sehingga kalau kita teliti saja dalam mazhab Syafi'i itu, mereka berbeda pendapat tentang kunut. Itu maksudnya kunut angkat tangan ataukah tidak? Ini mereka beda pendapat di situ. Jadi tidak hanya sebatas beda madhab, beda pendapat, satu madhab saja beda pendapat. Seperti Al-Imam Ar-Ramli sama Al-Imam An-Nawawi ya, tentang masalah kunut dikatakan tidak perlu angkat tangan. Yang penting dirinya lama aja. Karena kunut itu artinya adalah berdiri lama. Sebagian yang lain mengatakan tidak, angkat tangan. Nah, kemudian kan ada doa kunut, yaitu doa Al-Hasan bin Ali. Itu doa yang diajarkan Nabi untuk kunut apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu doa apa itu? Kunut apa? Kunut witir. Kunut witir. Nah, sehingga disinilah para ulama kita beda pendapat, sebenarnya ada nggak sih kunut subuh itu? Nah, tadi saya kami sampaikan, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Namun kami lebih menguatkan pendapat yang tidak disyariatkan untuk meneruskan merutinkan kunut ya. Kemudian kalau kita mendapatkan imam sedang kunut, maka ikut kunut, mengangkat tangan dan mengaminkan. Yang mengaminkan ini karena ini bagian dari ya doa. Seperti itu, ini adalah pendapatnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula para ulama yang lain. Dan walaupun para ulama kita berbeda pendapat tentang kunut ini ya, tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan kalau orang tidak kunut subuh maka sholatnya tidak sah. Tidak ada satupun. Sehingga tidak ada, dan aneh ketika misalkan ada seorang yang merutinkan kunut, ini khilafiyah ya. Namun ketika dia datang ke masjid yang enggak kunut, dia mengulangi sholatnya. Nah, ini dari mana ini yang seperti ini? Tidak ada pendapat seperti ini bahkan dalam mazhab Syafi'i Imam Malik. Imam Syafi'i tidak ada. Apa? Imam Asy'ari atau imam yang lain tidak ada, ya. Maka tidak ada yang mengatakan demikian. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i itu kunut tersebut sebagai sunnah ab'ad. Sunnah ab'adnya artinya adalah bagian yang dianjurkan, dan kalau ditinggalkan itu dianjurkan sujud sahwi, kalau enggak pun enggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dan enggak ada kewajiban untuk sujud sahwi ya ketika meninggalkan kunut, itu enggak ada. Tidak ada. Silakan kita bisa cek ya pendapat para ulama-ulama kita. Ya, bahkan disampaikan dalam kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar.
Itu kitab Syafi'i penjelasan matan goyak wa takrib. Itu insya Allah kalau orang pesantren paham di situ. Itu mereka menjelaskan tentang orang yang sholat di belakang yang tidak kunut. Ini bagaimana gitu? Apakah boleh mengangkat tangan? Ya mereka mengatakan tidak perlu. Cukup saja ketika imam itu mau sujud, ya agak dilamain dikit dengan baca doa apapun. Misalkan Allahumma hadini fi man hadait, itu aja. Kemudian lantas sujud, ini sudah kunut karena kunut adalah berdiri lama. Begitu ya. Nah, sehingga kalau kita itu pro kunut, kemudian kita dapati masjid tidak kunut, sholat di situ. Demikian pula sebaliknya. Ya jangan sampai kita meninggalkan masjid karena memang di situ ada kunutnya atau tidak. Karena ini tidak ada perbedaan pendapat tentang keabsahan ya sholat seseorang. Ini yang saya ketahui ya. Allah Ta'ala karena kita menjelaskan masalah fikih ya, maka fikih ini harus dijelaskan panjang lebar dan amanah ilmiah perlu kita sampaikan pendapat para ulama akan masalah itu. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah kalau kita mengaminkan doa kunut jangan semuanya, tidak boleh semuanya. Jadi kalau misalkan imam kunut kita aminkan, monggo silakan. Yaitu ya sampai apa ya? Pokoknya ketika imam mengatakan innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazillu man walai, dan selanjutnya jangan diaminkan. Itu bukan doa. Itu bukan doa. Disampaikan oleh ulama Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Bahkan beliau menganjurkan untuk tidak dibicarakan, tidak omongin itu, ya, karena itu bukan doa itu. Karena ini adalah sebagai penegasan. Sesungguhnya innaka la taqdi wa la yuqda alaihi, ya Allah engkau adalah ya tidak akan pernah terkalahkan oleh sesuatu. Bukan amin, bukan, karena itu bukan doa. Nah kita mah nih orang Arab lewat aja kita ngomong amin nih ngobrolnya. Jadi yang Arab itu belum tentu doa ya, Pak ya. Jangan amin-amin aja gitu kan. Ya, jangan belum tentu yang Arab itu adalah doa ya, belum tentu yang Arab dengan adanya syair itu disebut sebagai salawatan. Belum tentu ya. Karena itu adalah syair kecintaan atau yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, apakah boleh mengeraskan zikir setelah sholat atau baca Quran saat ada orang yang sedang sholat, baik sholat sunnah maupun wajib atau masbuk? Karena ada beberapa masjid yang zikirnya menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu jamaah yang lainnya. Barakallahu fiik. Ini saya sampaikan tentang pendapat para ulama karena ini masalah fikih. Nah tentu harus menyampaikan amanah ilmiah dalam masalah ini. Kita nggak bisa ngambil satu aja melupakan yang lain. Yang pertama ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi mana dari Abdullah bin Abbas dikatakan karena raf'us saut inda dzikri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara berzikir setelah sholat itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Silakan cek. Nyatanya adalah ada yang mengangkat suara. Nah, sehingga ulama madhab Hambali mereka sebagian mengatakan mengangkat suara ketika berzikir setelah sholat boleh. Yang penting tidak bareng-bareng kata mereka. Ya udah angkat suara aja gitu karena ada hadisnya. Tapi ini dilarang oleh dalam mazhab Syafi'i anehnya. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita buka penjelasan kitab itu ya Fathul Bari. Penulisnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita buka hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar yang mazhab Syafi'i menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi beliau sampaikan bahwasanya Nabi SAW itu pernah di zaman sahabat itu mengeraskan suara ketika selepas sholat. Zikir sholatnya itu kapan? Untuk ngapain? Mengajarkan sahabat agar tahu bagaimana zikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika sudah tahu maka beliau pun berhenti. Maka dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui adalah yang beliau sampaikan tidak dikeraskan suara kecuali hanya sekali dua kali untuk mengajarkan masyarakat. Begitu. Nah kemudian ya memang ada yang disampaikan ya dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali sebagian para ulama itu seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan beliau juga sama mengatakan tentang boleh untuk mengangkat suara karena ada hadisnya. Beliau mazhabnya Hambali ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh.
Walaupun ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dikeraskan suaranya. Mereka bersepakat tidak boleh mengganggu orang yang lain. Jadi kalau memang ada orang yang sholat sunat, nah kita walaupun dikeraskan, misalkan tadi dalam mazhab Hambali ya, dikeraskan tanpa mengganggu mereka, orang-orang yang sholat, karena mereka punya hak masing-masing. Karena mereka punya hak masing-masing. Ya apalagi sampai pakai speaker. Bagusnya sih kalau menurut saya sih tidak ya, karena bisa ganggu yang sholat, yang masbuk, yang sholat sunnah dan lain sebagainya. Akhirnya kita malah mendapatkan ya yang apa namanya kemadorotan ya ketimbang maslahatnya seperti itu. Jadi walhasil Allah Ta'ala alam ini saya sampaikan ya. Memang ada perbedaan pendapat para ulama namun dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianjurkan untuk mendengar suara yang saya ketahui ya dalam kitab Fathul Bari dan kitab Al-Um. Dan kemudian baiknya adalah tidak mengangkat apa dengan menggunakan speaker dan lain sebagainya karena khawatir mengganggu orang yang lain ketika sholat sunnah. Seperti itu. Ingat, saya mengatakan seperti ini bukan melarang zikir kepada Allah. Ya, tidak, saya tidak sama sekali saya tidak melarang zikir kepada Allah. Kadang ketika Ustaz menyampaikan diiring kemana gitu ya, itu kadang-kadang tuh netizen kayak begitu tuh ya. Sering saya seperti itu. Misalnya contoh saya jelaskan tentang sedekah Jumat, saya jelaskan tentang akad-akadnya yang perlu diperbaiki. Ini kadang dipelintirin. Ya, saya pernah dapat tuh ya statement Ustaz Fajri mengharamkan sedekah Jumat. Itu wah di kampung saya tuh. Karena masih sebuah hal tradisi ya masyarakat. Siapa yang melarang? Ya, nggak ada yang melarang. Ya. Maka ketika saya mengatakan bukan artinya ini Ustaz melarang zikir setelah sholat, nggak ada gitu. Tidak, atau misalnya ketika saya melarang ziarah kubur begini begitu, ini Ustaz melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang? Nggak boleh kita melarang orang ziarah kubur kan? Karena Nabi menyuruhnya. Cuma ada rambu-rambu yang perlu kita lakukan. Demikian pula masalah ini. Karena penting banget kita ibadah sesuai dengan dalil dan perkataan para ulama-ulama kita. Allah Ta'ala. Seorang wanita yang ketika masuk waktu sholat tapi tidak segera, maukah sholat, misal sholat duhur tiba jam 12. Ketika jam 1 wanita itu mau sholat, akan tapi ketika dicek ternyata keluar darah dan juga haid. Berarti ada jeda 1 jam yang kemungkinan masih suci atau belum haid. Apakah sholat duhur ini harus diqadha sesuai dengan dia suci setelah haid? Nah, iya, ini harus diqadha sholatnya. Harus diqadha. Ini pun demikian, saya pernah menjawab seperti ini, digoreng oleh netizen ya. Ya dikatakan masa ini Ustaz ngomong sholat harus ada qadha, kan haid mah nggak boleh qadha, disampaikan hadis itu. Ini Ustaz nggak tahu nih hadisnya. Ya Nabi itu tidak menyuruh wanita yang haid untuk mengqadha sholatnya. Ini salah paham dia. Ini salah paham. Karena saya pernah menyampaikan seperti ini sebuah di publik ya. Nih bahwasanya ketika wanita ini dia dalam kondisi suci, kemudian sudah adzan dan mendapatkan waktu 1 rakaat sholat kata para ulama, tapi dia nggak sholat karena antar aja lah gitu kan ya. Mungkin 1 rakaat sholat mungkin kita anggap setelah adzan adalah sekitar 3 menit lah ya, 3 menit. Nah selama 3 menit dia tidak mengerjakan sholat tuh, masih nanti aja lah gitu. Maka setelah itu ya, atau mungkin kita anggap misalkan 5 menit, mohon maaf ya, bukan 1 rakaat, 1 sholat. Seorang wanita yang mendapatkan setelah sholat itu waktu yang mencukupi untuk sholat duhur, kita ambil misalkan 5 menit. Kemudian dia tidak sholat duhur dan akhirnya haid, maka para ulama kita mengatakan dia harus mengqadha sholatnya. Bukan mengqadha sholat haid ini, bukan, tapi dia di situ ada waktu suci dia enggak sholat, itu dia. Nah disinilah akhirnya ketika dia itu sudah suci, nanti dia harus mengqadha sholat duhur ini yang tadi tidak sempat dikerjakan. Tapi syaratnya ya harus menemukan waktu setelah ada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat duhur. Para ulama kita itu mengatakan 5 menit ya, atau 10 menit. Nah adapun kalau setelah adzan misalkan 1 menit setelah adzan haid, ada qadhanya atau tidak? Tidak ada. Karena apakah mungkin kita sholat dulu 1 menit? Mungkin juga sih ya. Ini mungkin, tapi tidak sesuai dengan itu ya, kebiasaan. Tidak.
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi wanita yang dia mengqadha sholat di sini maksudnya adalah bukan mengqadha sholat haidnya, bukan, tapi dia meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat ketika dia masih suci, ya, masih suci. Kemudian dia ada waktu untuk sholat zuhur, tapi dia nggak sholat zuhur, maka wajib dia mengqadha sholat, ya, tersebut di waktu ketika dia suci. Dan demikian tambahannya, mungkin ini adalah ilmu yang baru untuk sebagian orang, atau mungkin ilmu yang lama. Ini adalah untuk perhatian bagi ummahat semua. Jumhur para ulama, ya, jumhur para ulama. Kalau kita ambil sampel dalam madhab Syafi'i disampaikan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau sampaikan tentang pendapat wanita ketika dia selesai haidnya di waktu sholat yang bisa diqadha. Misalkan contoh, dia selesai haidnya ketika waktu asar jam 4. Biasanya istri kita tuh kalau seperti itu mandi nggak langsung? Alhamdulillah mandi. Habis mandi ngapain? Belanja? Ngapain? Harusnya apa? Sholat duhur, kemudian sholat asar. Ini bukan pandangan yang baru, ya. Ini adalah pendapat jumhur para ulama kita, yang sayangnya mungkin kita baru tahu, atau kurang nyampe ke kita, atau ini adalah pendapat yang asing. Padahal ini adalah pendapat jumhur para ulama. Jadi kalau kita mendapati haid sudah selesai di waktu sholat yang bisa dijamak takhir, maka kita maukan 2 sholat itu. Ngerti nggak bapak semua? Ya, nanti kasih tahu istrinya, ya. Istri datang di sini, ya. Nah, biar tahu. Nah, sehingga kalau istri itu dia sucinya ketika asar, langsung mandi itu. Kemudian mengajarkan apa? Sholat zuhur sama asar. Ini dia. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama kita. Kalau dia selesai haidnya waktu maghrib, sholat apa? Ya maghrib doang. Berarti kalau maghrib mah nggak bisa dijamak. Nah, kalau selesainya di waktu isya, dia sholat apa? Maghrib sama isya. Paham, ya? Nah, ini adalah pendapat jumhur para ulama yang dijelaskan oleh para fuqaha kita. Ya mungkin ini baru atau asing, tapi inilah pendapat para ulama tentang masalah itu. Wallahu ta'ala. Bismillah Ustaz, apa hukumnya kredit? Apakah termasuk riba? Adakah kredit yang diperbolehkan? Bagaimana rincian hukumnya? Wah, 2 hari ini kita jelasin. Kredit boleh, ya. Kredit boleh. Ulama kontemporer, karena ini adalah transaksi kontemporer, ya, kredit, dan juga memang ada juga sebagian ulama zaman dahulu, ya, mutaqaddimin sudah menjelaskan hukumnya. Ini mengatakan hukumnya boleh. Ulama kontemporer juga sama membolehkan, kecuali ada seorang ulama yang tidak bolehkan, itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau tidak membolehkan jual beli kredit. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan boleh jual beli taksid atau jual beli kredit, boleh, ya. Baik itu harganya sama antara cash sama kredit, maupun harganya berbeda, tidak masalah sama sekali, insyaallah ta'ala. Jadi boleh kredit. Yang terpenting tidak masuk keharaman dalam transaksi tersebut. Yaitu apa haramannya? Yang pertama adalah ketika ada riba jahiliyah di situ. Yaitu apa? Denda keterlambatan. Kalau ada bunga keterlambatan itu sekian persen, maka ini kredit yang tidak boleh. Paham, ya? Yang kedua adalah dipastikan kita membeli barang yang dikreditkan langsung kepada penjual aslinya, bukan kepada pihak yang lain. Ini pusing nih. Ya, contohnya kita beli motor, sepeda motor, kita langsung ke dealer, dan di situ ada misalkan dealernya kreditnya syariah, ya. Kita datang ada DP, kemudian motornya datang ke rumah kita, ya. Kemudian jelas harganya berapa, tidak ada keterlambatan, ini boleh. Bagaimana tadi sudah kami sampaikan. Namun yang terjadi, yang konven itu adalah saya itu akadnya dengan pihak leasing. Tahu leasing? Masa nggak tahu sih? Pada tahun leasingnya saya kredit sama leasing tuh, ya, mobil atau motor saya. Nah kemudian leasing membeli mobilnya atau motornya ke dealer. Ini biasanya kita beli motor dengan leasing, ya. Datangnya motor dari leasing apa dari dealer? Dealer langsung ke kita. Ini nggak boleh, namanya transaksi segitiga. Tidak boleh karena kita sedang melakukan akad pembiayaan, bukan akad
kredit, kita sedang minjem duit ke leasing, ada penambahan banyak banget tuh, bukan akan membeli motor, tapi pembelian sepeda motor. Ya, jadi boleh, yang terpenting tidak ada denda keterlambatan, dan juga kita pastikan tidak ada pihak ketiga ya yang akhirnya skemanya adalah skema segitiga. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana ibadah seorang yang tidak belajar fikih ibadah? Apakah sah ibadahnya? Nah, kumata. Sah atau tidak? Karena dia nggak tahu di sini, tidak pernah belajar, ya karena keawamannya, ketidaktahuannya dalam masalah ibadah. Tapi dia sholat, tapi dia nggak tahu masalah fikih. Ini gimana ya? Apakah sah ibadahnya? Secara hukum ya, kalau orang awam maka dianggap dia tidak tahu, ya diberikan udzur, ya. Dan kita bisa husnuzon, semoga saja sah ibadahnya. Walaupun ada kemungkinan besar tidak sah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan innal rajula liyusalli sittina sana la tuqbal minhu salatan. Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang dia sholat selama 60 tahun lamanya dan ternyata tidak diterima satu pun sholatnya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang yang dia paham fikih, ya maka dia akan, karena Nabi mengatakan, ya karena apa? La'allahu, ya karena mungkin kata beliau orang ini sholatnya ketika ruku benar rukunya, tapi ketika sujud dia tidak benar sujudnya kata beliau. Demikian pula, ya dia itu sempurna sujudnya, tapi rukunya nggak sempurna. Ini disebabkan ketidaktahuan. Maka orang yang tidak paham fikih kemudian dia ibadah, alhamdulillah ya, alhamdulillah, maka jangan kita salahkan ibadahnya ya, tapi kita upayakan dia untuk belajar. Kita katakan sah. Jangan sampai mengatakan, wah itu orang ngaji aja enggak, tapi sholat lagi nggak sah itu sholatnya. Jangan, ya. Jangan jadi apa orang-orang yang suka begitulah gitu. Apa itu ya? Apa sih bahasa kita itu kalau gitu? Nyinyir, apa? Nyinyir. Nyinyirin orang, jangan nyinyirin orang, ya jangan nyinyirin orang. Kita seharusnya ngajak dia kalau nggak paham kita suruh ngaji dan lain sebagainya, seperti itu. Ini dia. Jadi orang yang dia tidak beribadah tanpa ilmu, ya kita husnuzon, mudah-mudahan saja sah, tapi kemungkinan besar itu tidak sah. Kenapa? Ya karena disampaikan pula oleh Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusiduhu aktsar mimma yuslih. Siapa dia yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang didapatkan lebih banyak ketimbang kebaikannya. Ini kita khawatir seperti itu, makanya kita ngaji. Ya tadi ya, kita husnudzon dia orang nggak belajar, ya, dan dia ibadah, mudah-mudahan aja sah gitu. Seperti itu. Ya karena dia terkena udzur. Tapi dia tidak kena udzur, kenapa dia tidak tahu? Nah akan Allah tanya ini. Ini yang kita khawatirkan. Kita mungkin bisa kena udzur nih. Kenapa kita sholatnya nggak tahu, kita sholat tapi nggak tahu hukumnya? Mungkin kena udzur karena kita nggak tahu. Tapi kita nggak bisa kena udzur. Kalau Allah akan tanya kenapa kamu nggak tahu? Allah tanya tuh, Allah saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Sedangkan masih lisan dekat. Kamu nggak mau belajar. Di situ ada pengajian tentang sholat, tentang zakat. Allah pasti akan tanya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh kita buat ngaji. Ini dia. Jangankan masalah orang-orang Muslim ya. Jangankan masalah orang Muslim. Para ulama kita semua kecuali Abu Hanifah itu mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Mereka mengatakan orang-orang kafir saja kalau nanti di hari kiamat akan ditanya tentang furu' syariat, tentang sholat. Ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Allah akan tanya begitu kepada orang kafir yang nggak ada kewajiban sholat. Orang kafir itu, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak tahu kewajiban sholat? Demikian pula orang Muslim, ya Allah akan tanya. Makanya ini yang kita khawatirkan. Nah sehingga kewajiban kita untuk belajar, ya dengan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah ada pertanggungjawaban, kita sudah pernah belajar begitu. Bahkan ya saya ada buku ya. Itu juga saya ketika menulis saya kaget juga. Waduh, saya ini berat juga ternyata. Ini sebagai motivasi kita buat belajar. Gitu.
Saya nukil pendapat Imam An-Nawawi ya, dalam mazhab Syafi'i tentang orang yang salah baca Al-Fatihah. Saya tulis di buku saya itu belajar, lupa saya belajar Al-Fatihah atau apa tuh ya. Saya tulis di sana itu, saya ketika menelaah kitab-kitab ulama Syafi'iyah ya, Masya Allah, disampaikan di situ. Orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah, baca Al-Fatihahnya salah dan dia belajar, sah insya Allah salatnya. Tapi ketika orang yang dia baca Al-Fatihahnya salah dalam salat, nggak belajar, kemudian tiba dia itu belajar, maka dia harus mengkodok seluruh sholatnya yang dia sholat tanpa ilmu, tanpa pernah belajar Al-Fatihah. Ketika baca saya merinding begitu. Makanya berat juga saya nulisnya ya, karena memang beliau sampaikan begitu. Ini motivasi buat kita nih, buat belajar, ya, buat belajar. Karena kita ya tidak berilmu, makanya kita belajar biar tahu. Ya bukan nakut-nakutin, karena inilah syariat agama kita. Kita aja aplikasi dan udahlah kalau gitu maka jadi ngomongnya. Barakallahu fikum, kita jeda dengan ada isya ya terlebih dahulu, kemudian nanti jika ada pertanyaan akan kita jawab. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, maka kita jangan kalah dengan ilmu dunia ya. Kita punya aplikasi tuh yang warna hijau, warna oranye, ya warna-warna itu yang suka belanja kita. Nah, kalau dia minta update kita ngapain? Update kita itu ya. Facebook, TikTok lah apalah gitu kan. Twitter. Ya kita update gitu. Ini masalah dunia gitu, masalah dunia saja perlu ada upgrade. Kenapa masuk akhirat kita malah intar aja gitu dan sebagainya. Dan niat baik itu tidak membenarkan seluruh wasilah. Dalam kaidah al-ghayatu la tubarirul wasilah. Artinya adalah tujuan baik tidak serta-merta dihukumi baik. Ya saya pernah ada kajian membahas sesuatu ya. Dikatakan ya Ustaz, tapi kan kita mah niatnya baik sholat, kenapa sih Allah itu jahat banget gitu kan begitu? Bukan jahat kita sama, bukannya Allah jahat sama kita, tapi kita jahat sama Allah ya.
Karena kita nggak mau untuk belajar cara berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita niatnya ikhlas, itu nggak ikhlas kita. Justru kita mengorbankan sesuatu yang buruk kepada Allah karena kita nggak ada ilmunya. Jadi nonsen banget seorang mengatakan yang penting ikhlas. Ikhlas dari mananya? Ya kalau ikhlas kita mengorbankan sesuatu Allah itu kita kasih yang paling terbaik gitu. Ya demikian pula hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Jadi ini adalah sebuah motivasi ya buat kita untuk belajar. Ya belajar penting banget kita belajar biar kita tahu gitu dan menghilangkan kejuburan yang berkaitan dengan masalah agama. Allah Taala. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan kedua nih. Ada perlombaan yang hadiahnya dari iuran peserta lomba. Ya ini tidak boleh ya, karena ini bagian dari al-qimar atau perjudian. Jadi kalau ada perlombaan, kemudian uang pemenangan dari peserta, maka ini adalah bagian dari al-maisir atau perjudian. Tidak ubahnya sama seperti main remi, tahu remi nggak? Nggak tahu remi? Kartu deh, main kartu. Masya Allah, hebat banget, nggak ada yang tahu remi di sini. Main kartu, ngasih uang, yang menang dia dapat uangnya. Sama dengan kita misalkan door prize, jalan sehat, kemudian kita ngasih uang, kemudian nanti dikocok yang menang dia dapat uang, dapat hadiah dari uang peserta semua. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Maka ini bagian dari al-qimar. Makanya di mana-mana ketika hari kemarin ya, saya nasihatin ya kepada siapapun, pada Pak RT atau pada yang lain, saya sampaikan, Pak, kalau mau bikin lomba uangnya dari donatur aja, kan ada proposal tuh ya, ada proposal. Nah dari situ aja, karena kan yang paling banyak itu pengeluaran bukan buat lomba, tapi buat itulah ngias-ngias gitu kan. Nah itu dari uang warga nggak apa-apa. Tapi ketika dari ini baiknya anak dari uang donatur yang minta ke proposal dan lain sebagainya. Ini yang saya nasihatin di mana-mana pada pertemuan yang dahulu. Baik. Tapi ada ustadz, waduh, mau ngadu ustadz apa gimana nih? Tapi ada ustadz yang bilang kalau ada peserta lomba tidak ikut iuran, katanya boleh. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh ini namanya muhalil namanya. Muhalil dalam lomba, yaitu muhalil adalah ketika ada perlombaan, kemudian ada orang yang nggak bayar dan yang menang dia dapat uang dari kepesertaan. Misalnya contoh ya, ada 3 orang lomba lari, kemudian 2 orang bayar, 1 orang enggak. Mereka ikut lomba semua. Yang menang itu akan mendapatkan hadiah dari uang peserta 2 ini. Apakah boleh atau tidak? Itu namanya muhalil atau ar-rohin. Namanya muhalil atau ar-rohin. Ini berdasarkan dari pendapatnya ya Sa'ad bin Al-Musayyab, seorang tabi'in, yang mengatakan boleh solusinya lomba adanya muhalil. Muhalil itu nggak cuma talak tiluk ya. Kita mungkin sering dengar muhalil talak 3 itu, yang biar bisa nikah lagi sama dia, pura-pura nikah gitu. Ini muhalil namanya. Lomba juga sama, biar halal, masukin 1 orang dia nggak bayar. Nah, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang muhalil atau ar-rohan itu ini adalah pendapat ya Sa'id bin Musayyib saja. Wala yuhfad min ahadin minas sahabah, dan tidak ada satupun pendapat para sahabat yang mengatakan seperti ini. Dan beliau mengatakan yang beliau mengatakan adalah justru pendapat para sahabat adalah khilafu atau yang menyelisih pendapat dari ya Sa'id bin Al-Musayyib ini, sehingga Allah a'lam tetap terlarang ya, walaupun di situ ada pihak yang nggak bayar karena ini sebagai solusi untuk halal ya, ini Allah a'lam tidak diperbolehkan ya. Allah a'lam ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, tidak diperbolehkan untuk al-muhalil. Nggak ada tinggal lagi. Sudah ada semua ya. Selesai ini kita ngaji. Ada kan? Masya Allah, udah pintar semua berarti ya. Alhamdulillah, ada hasilnya berarti. Sok tanya, masih ada waktu kan? Berapa menit deh? 2 menit? Janganlah kalau 2 menit langgar. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga yang kami sampaikan isi manfaat untuk kami pribadi, kemudian kepada jamaah semua, dan menjadikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan menjadikan kesadarannya penting kita untuk mengkaji ilmu agama. Karena ini adalah untuk bekal akhirat kita.
Yang demikian pula bahkan untuk dunia kita, jangan sampai kita tinggalkan, bahkan keutamaannya besar, bahkan saking besarnya keutamaan haji, ya ini sangat begitu banyak keutamaannya dan tidak dikalahkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai jihad, ya, sebagai perjuangan. Jihad disebabkan banyaknya keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum, ini mungkin yang kami sampaikan. Dan kalau ada kesalahan yang kami sampaikan atau menyakiti hati atau yang lainnya, kami mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.